Setelah sebelumnya kita telah belajar mengenai apa itu gen, DNA, RNA, dan kromosom, sekarang kita akan lebih mengenal mengenai siklus sel dan pembelahan sel. Sebenarnya, apa sih siklus sel itu? Siklus sel adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam sel. Secara umum, siklus sel terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap interfase dan tahap mitosis atau pembelahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Hal ini menyebabkan proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan fase lainnya. Tahap interfase terbagi menjadi tiga, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel, di mana ditandai dengan berkembangnya sitoplasma maupun organel-organel sel lain, serta terjadi sintesis protein yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan atau dua kopian DNA. Dan fase yang terakhir yaitu fase G2, di mana akan terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Setelah berakhirnya fase interfase, maka sel akan memasuki fase pembelahan sel. Pembelahan sel dapat diartikan sebagai kegiatan sel untuk memperbanyak diri. Tujuan dari pembelahan sel diantaranya untuk reproduksi, pertumbuhan, repair atau regenerasi bagian yang rusak. Secara umum terdapat dua jenis pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau sel somatis. Mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom agar tetap sama. Mitosis mempunyai 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap awal pembelahan sel mitosis, yaitu tahap profase. Pada profase, kromosom akan mengalami kondensasi, atau benang-benang kromatin akan mengalami penebalan yang kemudian akan membentuk kromosom. Kemudian, sentrosom akan mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti yang berlawanan. Kemudian, benang-benang mikrotubulus akan mulai terlihat di antara dua sentrosom dan akan membentuk benang-benang spindle. Pada proses ini, membran inti juga akan menghilang. Kemudian, di tahap akhir, sentrosom telah sampai di kutub masing-masing. Kemudian, benang-benang spindle akan membentang dari kutub satu ke kutub lain. Nah, benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Kemudian masing-masing kinetoker pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Nah, posisi kromosom yang terletak pada bagian inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya adalah tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian akan membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Kemudian pada akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Selain itu, juga mulai terjadi sitokinesis. Nah, sitokinesis itu apa? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma
organel, dan membran seluler. Selanjutnya kita sudah memasuki ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Kemudian benang-benang spindle akan mulai menghilang dan membran inti juga akan mulai terbentuk. Kromosom semakin lama akan semakin menipis dan akan berubah menjadi kromatin. Kemudian terjadi proses sitokinesis. Setelah itu, sel akan membelah dan menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom diploid atau 2N. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pembelahan mitosis, sekarang kita akan membahas mengenai pembelahan meiosis. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Hal ini karena meiosis menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk atau kromosom haploid. Meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Kemudian, tahap meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2, dengan hasil akhir yaitu 4 sel anakan. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai meiosis 1. Meiosis 1 diawali dengan profase 1 yang terdiri dari 5 tahap, yaitu leptoten, zigoten, tachiten, diploten, dan diakinesis. Pada tahap leptoten, kromatin akan berubah menjadi kromosom yang terdiri dari 2 kromatid. Kemudian, pada tahap zigoten, kromosom tersebut kemudian akan saling berpasangan dengan homolognya dan membentuk suatu sinapsis. Kemudian pada tahap tachiten, terjadi duplikasi kromosom sehingga akan membentuk kromosom tetrat. Kemudian pada tahap diploten akan terjadi pindah silang atau crossing over pada bagian kiasma. Kemudian tahap yang terakhir yaitu diakinesis, membran inti akan mulai menghilang. Setelah proses profase 1 dilanjutkan dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog akan mulai tersusun rapi di bagian ekuator membentuk lempeng metafase. Selain itu, benang-benang spindle akan menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Proses selanjutnya yaitu anafase 1, di mana pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan dan akan terjadi reduksi kromosom. Proses selanjutnya yaitu telofase 1. Pada telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis. Nah, pada telofase 1 ini, sel tersebut akan membelah menjadi 2 dengan kromosom haploid atau mempunyai set kromosom setengah dari induknya. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap meiosis 2 yang diawali dengan profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian akan terjadi kondensasi kromosom, yaitu kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti akan mulai menghilang. Kemudian juga akan mulai terbentuk benang-benang spindle. Proses selanjutnya adalah metafase 2, di mana pada metafase 2 ini kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator dan mulai tersusun benang-benang spindle yang salah satu ujungnya akan melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya akan melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Selanjutnya adalah anafase 2, di mana terjadi pemisahan kromatid yang nantinya kromatid tersebut disebut sebagai kromosom. Tahap selanjutnya yang juga merupakan tahap terakhir dari pembelahan meiosis adalah telofase 2. Pada tahap ini, benang-benang spindle akan menghilang dan membran inti akan mulai terlihat kembali. Kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Tahap telofase 2 menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom haploid atau N. Selanjutnya, gimana sih perbedaan singkat antara mitosis dan meiosis? Jadi secara singkat,
Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel somatik atau sel-sel tubuh. Kemudian pada pembelahan mitosis hanya terjadi satu kali pembelahan sel. Kemudian tidak ada rekombinasi atau crossing over. Hal ini menyebabkan pada pembelahan mitosis hanya dihasilkan dua sel dengan sifat yang identik. Kemudian fungsinya sendiri adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin, di mana pada pembelahan meiosis terjadi dua kali pembelahan sel, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian, pada pembelahan meiosis juga terjadi rekombinasi atau crossing over. Hal ini menyebabkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel dengan sifat yang berbeda. Fungsi dari pembelahan meiosis sendiri adalah untuk pembentukan sel gamet atau sel-sel kelamin, sehingga berperan dalam proses reproduksi. Sekian materi mengenai siklus sel dan pembelahan sel. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman teman-teman semua mengenai siklus sel dan pembelahan sel. Terima kasih.